Tahap akhir dari proses riset bisnis, yaitu menyusun kesimpulan dan laporan penelitian. Tahap ini sering dianggap sederhana, padahal justru disinilah seluruh hasil riset diuji nilainya. Riset yang baik tidak berhenti pada analisis data, tapi pada kemampuan menjelaskan dan merekomendasikan tindakan nyata. Satu tujuan tahap akhir riset tahap ini memiliki dua tujuan utama. Menarik kesimpulan yang menjawab tujuan riset secara ilmiah dan logis. Menyusun laporan penelitian yang bisa dipahami oleh pembaca, baik akademisi, manajer, maupun pengambil keputusan. Dengan kata lain, tahap ini mengubah data dan analisis menjadi pengetahuan yang bisa digunakan. 2. Menyusun kesimpulan, formulating conclusions. Kesimpulan bukan sekadar ringkasan hasil, melainkan pernyataan akhir yang menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang diajukan. Langkah-langkah menyusun kesimpulan yang benar meliputi kembali ke tujuan penelitian. Tinjau kembali apakah seluruh analisis sudah menjawab rumusan masalah dan tujuan riset. Tarik temuan utama, key findings. Pilih hasil analisis yang paling relevan, signifikan, dan memiliki implikasi praktis. Jangan membanjiri pembaca dengan semua tabel dan angka, fokuslah pada makna. Bandingkan dengan teori dan riset sebelumnya. Hubungkan hasil Anda dengan literatur untuk melihat apakah hasilnya mendukung, menolak, atau memperluas teori yang ada. Tuliskan dalam bahasa yang jelas dan netral. Hindari opini pribadi seperti, menurut saya, gunakan bahasa berbasis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara. Contoh, dalam riset kepuasan pelanggan GrabFood, peneliti menemukan bahwa kecepatan pengantaran dan keramahan kurir memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Namun faktor harga tidak berpengaruh signifikan. Maka kesimpulannya bukan sekadar harga tidak penting, tetapi faktor pelayanan memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan. Menunjukkan bahwa konsumen GrabFood lebih menghargai pengalaman layanan daripada perbedaan harga. Kesimpulan seperti ini ilmiah, berbasis data, dan bisa ditindaklanjuti. 3. Menyusun rekomendasi manajerial, managerial implications. Dalam riset bisnis, kesimpulan selalu diikuti dengan rekomendasi praktis. Riset bukan hanya untuk mengetahui apa yang terjadi, tapi juga apa yang harus dilakukan. Langkah membuat rekomendasi, hubungkan temuan utama dengan keputusan bisnis yang relevan. Pastikan rekomendasi bersifat spesifik, realistis, dan actionable. Gunakan pendekatan SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, time-bound. Contoh, jika riset menunjukkan kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kecepatan pengiriman, maka rekomendasi bisa berupa: manajemen perlu meningkatkan sistem penjadwalan kurir dan memperluas kerjasama dengan mitra logistik lokal untuk menurunkan waktu pengantaran rata dari 30 menit menjadi 20 menit dalam 3 bulan ke depan. Rekomendasi seperti ini tidak hanya akademik, tetapi bernilai strategis. 4. Menyusun laporan penelitian, preparing the report. Laporan riset adalah produk akhir penelitian yang akan dibaca, dikritisi, dan digunakan. Struktur laporan yang baik umumnya terdiri dari pendahuluan latar belakang, masalah, dan tujuan riset. Tinjauan pustaka dan kerangka teoretis dasar teori dan penelitian sebelumnya. Metodologi desain riset, teknik sampling, instrumen, dan metode analisis.
Hasil dan pembahasan temuan utama, tabel, grafik, interpretasi hasil. Kesimpulan dan rekomendasi jawaban terhadap tujuan penelitian dan implikasi manajerial. Daftar pustaka dan lampiran referensi ilmiah sesuai format APA 7 Tah Edition. Dalam penelitian Bank Mandiri mengenai preferensi digital banking, laporan akhirnya dibagi menjadi dua versi, laporan teknis, technical report, untuk tim riset, berisi metodologi dan detail analisis, laporan eksekutif, eksekutif summary, untuk direksi, berisi temuan utama dan rekomendasi strategis dalam 5 halaman singkat. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan harus disesuaikan dengan audiens. Manajer tidak perlu membaca regresi, tapi mereka butuh rekomendasi yang jelas dan terukur. 6 prinsip laporan riset yang baik menurut Zygmunt dan Babin, 2013. Laporan riset yang baik harus memenuhi 4 prinsip utama. Kejelasan, clarity, bahasa mudah dipahami dan ringkas. Kelengkapan, completeness, semua bagian penting riset dijelaskan. Ketepatan, akurasi, tidak ada manipulasi atau interpretasi berlebihan. Relevansi, relevans, temuan dan rekomendasi harus sesuai kebutuhan manajerial. 7 visualisasi dan komunikasi hasil laporan modern tidak hanya berbentuk teks. Gunakan grafik, infografis, dashboard, dan storytelling visual untuk menyampaikan hasil. Alat seperti Excel Dashboard, Power BI, atau Google Data Studio kini banyak digunakan untuk membantu perusahaan memantau hasil riset secara dinamis. Contoh, dalam survei kinerja UMKM digital oleh Kemenkop UKM, hasil riset divisualisasikan dalam dashboard interaktif yang menunjukkan tingkat digitalisasi per provinsi. Visualisasi seperti ini membuat data lebih mudah dipahami dibanding tabel panjang. Riset tidak selesai ketika data dianalisis, riset selesai ketika hasilnya bisa digunakan. Kesimpulan dan laporan adalah jembatan antara penelitian dan keputusan. Mahasiswa harus mampu menyimpulkan berdasarkan bukti, bukan asumsi, menulis laporan yang sistematis, dan menyampaikan rekomendasi yang bermakna bagi organisasi. Akhirnya, inilah nilai sejati riset bisnis, turning data into insight, and insight into action. Setelah kita menentukan desain riset dan metode sampling, tahap berikutnya dalam proses penelitian adalah pengumpulan data, data gathering. Tahapan ini merupakan titik krusial karena kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Garbage in, garbage out. Artinya, data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah, meskipun analisisnya canggih. Satu pengertian data gathering adalah proses mengumpulkan informasi dari responden atau sumber lain sesuai dengan tujuan dan desain riset yang telah ditetapkan. Tujuannya bukan hanya mengumpulkan sebanyak mungkin data, tetapi mengumpulkan data yang benar, relevan, dan dapat dipercaya. Jadi, kuncinya adalah sistematis dan relevan. Dua jenis data dalam penelitian bisnis secara umum, data dibagi menjadi dua jenis utama. A. Data primer, primary data, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Cocok untuk menjawab pertanyaan spesifik dari riset yang sedang dilakukan. Contoh metode pengumpulan data primer, survei kuesioner, melalui Google Form, SurveyMonkey, atau tatap muka. Wawancara,
interview, mendalam, depth interview, atau semi terstruktur. Focus group discussion, FGD, untuk menggali opini dan persepsi kelompok. Observasi langsung, mengamati perilaku pelanggan di lapangan. Contoh, Shopee Indonesia menggunakan survei online untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan mengenai fitur gratis ongkir dan pengalaman checkout. B. Data sekunder, secondary data. Data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, tetapi masih relevan dengan penelitian kita. Contoh sumber data sekunder, laporan internal perusahaan, penjualan, keuangan, kinerja SDM. Statistik resmi dari Badan Pusat Statistik, BPS. Laporan riset pasar, Nielsen, Euromonitor, Katadata, DSB. Publikasi akademik, jurnal, dan database seperti Scopus atau Google Scholar. Contoh, sebelum merancang produk baru, Unilever Indonesia menganalisis data sekunder dari Nielsen mengenai tren konsumsi rumah tangga di berbagai provinsi. 3. Instrumen pengumpulan data. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan harus dirancang secara hati-hati agar hasilnya valid dan reliable. Beberapa instrumen utama meliputi kuesioner, mengukur sikap, persepsi, atau kepuasan survei pelanggan Tokopedia, panduan wawancara, interview guide, menggali alasan dan opini mendalam wawancara dengan manajer hari PT Astra checklist. Observasi mencatat perilaku atau kondisi lapangan, observasi pelanggan di Indomaret, dokumentasi, data sekunder, analisis tren dan pola data laporan keuangan BCA. Empat, prinsip etika dan kualitas pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, etika dan kontrol kualitas sangat penting. Beberapa prinsip utama, transparansi, responden harus tahu tujuan riset dan hak mereka. Kerahasiaan, data pribadi responden tidak boleh dibocorkan. Kejujuran, tidak boleh memanipulasi jawaban atau hasil survei. Validitas dan reliabilitas, pastikan instrumen di pretest sebelum digunakan secara luas. Konsistensi tim pengumpul data, terutama jika survei dilakukan oleh beberapa enumerator di lapangan. Contoh, dalam survei kepuasan pengguna layanan publik di Kementerian PAN-RB, responden diberi informasi terlebih dahulu bahwa data mereka digunakan hanya untuk peningkatan mutu layanan, bukan untuk tujuan komersial. Ini bagian dari prinsip etika riset publik. 5. Teknik pengumpulan data digital, modern approach. Di era digital, banyak riset bisnis kini menggunakan alat pengumpulan data berbasis teknologi. Ini meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi. Contohnya, online survey tools, Google Form, Qualtrics, Redcap, Kobo Toolbox. Aplikasi analitik pelanggan, CRM, Google Analytics, Mixpanel. Data scraping, untuk mengumpulkan opini dari media sosial, Twitter, TikTok, Instagram. IoT sensors dan tracking tools, untuk riset logistik dan rantai pasok. Contoh, Grab Indonesia menggunakan kombinasi survei aplikasi dan data perilaku, in-app analytics, untuk memahami frekuensi penggunaan fitur GrabFood dan GrabBike. 6. Tantangan dalam pengumpulan data. Beberapa tantangan yang sering muncul, responden tidak jujur atau tidak fokus menjawab. Non-response bias, sebagian besar responden menolak menjawab. Enumerator bias,
kesalahan akibat pewawancara tidak netral. Kesalahan input data, data entry error, terutama jika dilakukan manual. Untuk mengatasinya, peneliti perlu menerapkan pelatihan enumerator, uji coba, pretest, validasi silang data, cross-check, dan data cleaning sebelum analisis. 7 contoh penerapan di Indonesia dalam penelitian Bank Indonesia tentang perilaku transaksi digital masyarakat. Data dikumpulkan dengan kombinasi metode survei online, primer untuk mendapatkan opini masyarakat, data sekunder dari perbankan dan fintech, validasi lapangan melalui FGD dengan pelaku UMKM. Kombinasi ini memastikan bahwa hasil riset tidak hanya deskriptif, tapi juga valid secara empiris. Mengumpulkan data bukan sekadar proses teknis, tetapi bagian dari integritas ilmiah. Data gathering harus dilakukan dengan prinsip akurasi, etika, dan validasi berlapis. Tanpa data yang benar, seluruh analisis statistik dan rekomendasi manajerial tidak akan bermakna. Maka, tugas peneliti bukan hanya mengumpulkan, tetapi menjamin kebenaran dan kredibilitas data. Setelah kita mengumpulkan data, tahap selanjutnya dalam proses riset adalah data processing and analysis, atau pengolahan dan analisis data. Tahap ini sangat penting karena data mentah belum berarti apa-apa sampai kita mengubahnya menjadi informasi yang terstruktur dan dapat ditafsirkan. Satu pengertian tahap data processing. Data processing berarti serangkaian langkah sistematis untuk memeriksa, membersihkan, mengkodekan, dan menyiapkan data agar siap dianalisis. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang dianalisis valid, akurat, dan konsisten. 2. Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian bisnis. Proses pengolahan data biasanya terdiri dari 5 tahap utama. 1. Editing, penyuntingan data. Pada tahap ini, peneliti memeriksa data yang sudah terkumpul untuk memastikan tidak ada kesalahan, kekosongan, atau jawaban yang tidak logis. Contoh, jika dalam kuesioner umur responden tercatat 250 tahun, tentu data tersebut harus diperiksa dan dikoreksi atau dibuang. Editing dilakukan baik pada data kuesioner kertas, offline, maupun data digital, online survei, melalui validasi otomatis. 2. Coding, pengkodean data. Tahap berikutnya adalah mengubah jawaban responden menjadi kode numerik agar bisa diolah dengan software statistik. Contoh, skala Likert, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, dikodekan menjadi angka 5-1. Coding juga mencakup pemberian label variabel. X1 sama dengan kualitas layanan, X2 sama dengan harga, Y sama dengan kepuasan pelanggan. 3. Data entry, pemasukan data. Setelah dikodekan, data dimasukkan ke dalam perangkat lunak analisis, Smart TPLS, Stata, atau R dalam riset digital. Tahap ini bisa dilakukan otomatis jika data dikumpulkan lewat Google Form atau Qualtrics. Catatan penting, peneliti harus selalu melakukan verifikasi data entry, misalnya dengan memeriksa 10% sampel untuk memastikan tidak ada salah input. 4. Data cleaning, pembersihan data. Tahap ini bertujuan untuk menghapus data yang tidak valid, seperti respon duplikat, jawaban kosong, nilai ekstrim, outlier yang tidak wajar. Jawaban, asal isi, pada kuesioner daring, response bias. Contoh, jika satu responden menjawab semua pertanyaan dengan nilai 5, padahal pertanyaannya beragam,
maka data tersebut patut dicurigai dan bisa dikeluarkan dari analisis. 5. Tabulation, tabulasi data. Data yang sudah bersih kemudian disusun dalam tabel frekuensi atau tabulasi silang, cross tabulation, untuk memudahkan analisis deskriptif dan inferensial. Contoh, tabulasi antara jenis kelamin dan kepuasan pelanggan dapat menunjukkan pola perbedaan persepsi antara pria dan wanita. 3. Tahap analisis data, data analisis. Setelah data siap, kita masuk ke tahap inti, analisis. Analisis data dilakukan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang sudah dikumpulkan. Metode analisis bergantung pada tujuan dan jenis penelitian. A. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data seperti rata-rata, persentase, atau distribusi. Contoh, mengetahui bahwa 68% responden setuju bahwa layanan pengiriman cepat meningkatkan kepuasan pelanggan. Alat bantu, tabel, diagram batang, pie chart, histogram, DSB. B. Analisis inferensial, uji statistik. Digunakan untuk menguji hipotesis dan hubungan antar variabel. Beberapa metode umum, uji T dan ANOVA, membandingkan rata-rata antar kelompok. Korelasi Pearson, melihat kekuatan hubungan antar variabel. Regresi linear, berganda, memprediksi pengaruh variabel X terhadap Y-sum atau PLS untuk model hubungan kompleks antar variabel laten. Contoh, dalam riset kepuasan pelanggan GrabFood, regresi digunakan untuk menguji pengaruh waktu pengiriman, harga, dan layanan pelanggan terhadap kepuasan konsumen. C. Analisis kualitatif untuk data non-numerik. Jika riset bersifat kualitatif, data dianalisis dengan coding tematik, tematik coding, analisis isi, konten analisis, atau model Miles dan Huberman, reduksi, display, kesimpulan. Contoh, dalam FGD pengguna ShopeePay, peneliti mengekstrak tema seperti kepercayaan, kemudahan transaksi, dan promosi cashback. 4 contoh konteks Indonesia dalam penelitian Bank Indonesia. Prosesnya seperti ini, data dikumpulkan dari 1000 responden UMKM, data primer. Diedit dan dikodekan dalam SPSS. Data yang tidak lengkap dihapus, cleaning. Analisis dilakukan menggunakan regresi logistik untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi adopsi QRIS. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor literasi digital dan dukungan bank berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan QRIS. Inilah contoh bagaimana data mentah diolah menjadi informasi strategis untuk kebijakan nasional. 5 prinsip penting dalam analisis data validitas. Data benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas, hasilnya konsisten jika penelitian diulang. Objectivity, analisis harus netral, tidak boleh dipengaruhi opini peneliti. Transparansi, langkah analisis harus bisa ditelusuri kembali, audit trail. Interpretability, hasil harus bisa diterjemahkan menjadi rekomendasi nyata bagi manajemen. Analisis data adalah jembatan antara angka dan keputusan. Mahasiswa perlu memahami bahwa pengolahan data bukan sekadar teknis komputer, tetapi bagian dari logika ilmiah. Tahapan editing, coding, cleaning, dan analisis semuanya bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, dipahami, dan digunakan. Tanpa pengolahan data yang benar, hasil riset hanya menjadi kumpulan angka, bukan dasar keputusan bisnis.